Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Bapak Ibu Saudara, kadang kita put terms and condition, kadang kita bikin aturan dan syarat. Tuhan, saya hanya memuji Engkau kalau ini jelas. Kadang Tuhan tidak kasih penjelasan. Tuhan hanya minta kita percaya kepada Dia. Kadang Tuhan hanya bicara, peperangan ini bagian saya, Engkau hanya perlu percaya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, Bapak Ibu Saudara. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau gempa bumi biasa mungkin Lukas hanya bilang, oh gempa bumi biasa. Tapi gempa bumi yang ini hebat, yang luar biasa dari gempa bumi ini, dia membuat sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terlepas tidak hanya pintu tapi pasungan yang saya waktu merenungkannya, bagaimana bisa gempa bumi melepaskan pasungan? Saya tidak menemukan korelasinya, hubungannya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa gempa bumi itu melepaskan pasungan di kaki mereka. Kalau saudara lihat di Alkitab, Alkitab selalu sistematis menjelaskan kepada kita bahwa waktu kita memuji terjadi sesuatu. Dan cerita yang paling kita sukai, yang paling kita tahu di dalam Alkitab adalah Yeriko. Saya tidak ke sana. Saya bawa Bapak Ibu Saudara ke Tawarik 20, 2 Tawarik 20. Raja Yosafat menjadi raja di Yehuda. Lalu suatu saat waktu dia lagi memerintah di Yehuda menjadi raja, tiba-tiba orang datang lapor, Bani Amon, orang Moab sudah berbaris akan menyerang Yerusalem. Waktu berita itu sampai kepada Yosafat, dia sangat sedih, dia takut sekali, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dan waktu dia berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan, datanglah Imam Abiatar. Dia bilang begini, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, bilang begini, dia hinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah, saya ingin saudara tangkap, itu saja pesan dari surga, jangan takut. Yang kedua, kamu tidak berperang, Allah yang akan berperang. Bagaimana cara Allah berperang? Allah tidak kasih tahu. Dalam peperangan ini Tuhan bilang kepada Yosafat, tidak usah kamu bertempur. Ya namanya peperangan harus tempur, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa tidak bertempur? Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai engkau. Saya tanya Bapak Ibu, kalau saudara dapat firman seperti ini, apa yang saudara lakukan? Bagaimana bisa kita maju berperang, bertempur dan kita tidak bikin apa-apa? Tuhan bilang, kamu tidak usah buat apa-apa, kamu maju saja dan aku akan berperang ganti engkau. Jangan takut, aku akan menyelesaikan. Tapi Allah tidak memberi bagaimana cara Allah menyelesaikan. Allah hanya bilang, saya selesaikan, saya yang akan berperang. Bapak Ibu Saudara, kadang kita put terms and condition, kadang kita bikin aturan dan syarat. Tuhan, saya hanya memuji Engkau kalau ini jelas. Kadang Tuhan tidak kasih penjelasan. Tuhan hanya minta kita percaya kepada Dia. Kadang Tuhan hanya minta jangan takut. Kadang Tuhan hanya bicara, peperangan ini bagian saya, engkau hanya perlu percaya. Tenang, percaya kepadaku dan saya akan melakukannya. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.